Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Horas. Etnik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok manusia yang memiliki asal-usul kebudayaan dan sejarah yang sama. Dan ini sudah menjadi ciri khas dari kelompok tersebut. Medan sebagai ibu kota dari Sumatera Utara memiliki berbagai etnik yang banyak dikarenakan tempatnya yang strategis dan sebagai pusat perdagangan. Ada 6 etnik yang menonjol di kota Medan, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Melayu, Nias, Cina atau Tionghoa, Tamil atau India. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu etnik yang ada di kota Medan, yaitu Batak Toba. Ada yang tahu nggak apa aja 6 unsur kebudayaan mengenai etnik Batak Toba? Mari kita bahas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur kebudayaan etnik Batak Toba yang pertama, yaitu Dalian Netolu. Dalian Netolu itu adalah filosofi atau pegangan teguh yang dipegang oleh suku Batak Toba yang berisi tentang Somba marhula-hula, elek marboru, manak mardongat tubuh. Somba marhula-hula itu memiliki arti adalah harus mengayomi, menjaga pihak dari istri atau perempuan dari keluarga kita sendiri. Dan yang kedua adalah elek marboru. Elek marboru itu harus bisa menjaga, melindungi si perempuan dari keluarga kita sendiri. Dan yang ketiga adalah manak mardongat tubuh, yaitu harus menjaga saling komunikasi kepada teman semarga atau keluarga yang semarga. Jadi teman-teman, ada salah satu fun fact ini. Mengapa bagian depan rumah bolon dari Batak Toba itu bentuknya segitiga? Itu rupanya melambangkan Dalihan Netolu, supaya generasi mendatang supaya mengingat tetap berpegang pada Dalihan Netolu tersebut. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur kebudayaan etnik Batak Toba yang kedua, yaitu arsitektur. Bagian-bagian dari rumah bolon memiliki arti dan makna yang mendalam. Yang pertama yaitu kolong rumah atau tubara. Tubara ini memiliki fungsi untuk menopang rumah. Selain itu, juga digunakan untuk menampung hewan-hewan peliharaan, hewan ternak yang dipelihara oleh orang Batak Toba. Satu rumah bolon dapat menampung hingga 19 ekor kerbau dan beberapa hewan lainnya. Yang kedua adalah tangga. Tangga pada rumah bolon diharuskan memiliki jumlah yang ganjil, karena diyakini jumlah tangga yang ganjil akan membawa keberuntungan bagi orang-orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Yang ketiga yaitu atap rumah, yang dimana bagian belakang dan depannya memiliki ukuran yang berbeda. Bagian belakang lebih pendek dan itu diibaratkan sebagai orang tua, sedangkan bagian depannya diibaratkan sebagai anak yang posisinya lebih tinggi. Jadi itu diartikan dengan orang tua akan menjunjung tinggi anaknya, dan anaknya harus lebih tinggi posisinya, derajatnya dari orang tuanya. Orang tua akan berupaya bagaimana supaya anaknya jauh lebih tinggi dari dia. Dapat kita ilusikan seperti jika orang tua Batak sudah bisa menjadi seorang guru, maka anaknya harus lebih tinggi, minimal menjadi kepala sekolah. Yang keempat yaitu ulu paung. Ulu paung adalah gambaran yang dibuat dalam ujung segitiga pada bagian depan rumah bolon. Gambaran itu adalah gambaran rumah opu yang memiliki rumah bolon itu. Contohnya pada miniatur yang kami buat, kami membuatkan rumah bolon kepunyaan oleh opung si lain. Jadi gambar ulu paung yang ada pada atas bagian depan rumah itu adalah gambar dari opung si lain. Selanjutnya saya akan membahas masih tentang tekstil yang ada pada Batak Toba, yaitu pakaian adat. Pengantin pada adat Batak Toba biasanya menggunakan pakaian adat secara lengkap, mulai dari aksesoris sampai bawahannya. Pada pengantin pria, baju yang dikenakan disebut sebagai ampe-ampe, sedangkan bawahannya disebut sebagai songket. Pada pengantin wanita, bagian atas disebut sebagai hoba-hoba, sedangkan bagian bawah disebut sebagai hai. Pakaian adat ini dilengkapi dengan aksesoris,
Salah satunya yaitu pada bagian kepala pengantin pria dan wanita. Pada pengantin pria disebut sebagai tali-tali, sedangkan wanita disebut sebagai sortali. Bagian aksesoris ini memiliki makna, yaitu pada pengantin pria yang berbentuk kerucut yang melambangkan sebagai kehormatan pada laki-laki. Sedangkan warna merah yang digunakan yaitu melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu juga terdapat aksesoris emas atau bagian pada sortali dan tali-tali ini yang melambangkan sebagai kemakmuran. Adapun makna tali yang diikatkan pada kepala pengantin pria dan wanita melambangkan kesatuan pada pihak perempuan dan laki-laki. Baik, selanjutnya terdapat artefak yang ada pada suku Batak Toba, salah satunya yaitu tongkat sakti tunggal Pandalungan. Tongkat sakti tunggal Pandalungan yang pada saat ini digunakan hanya sebagai aksesoris yang melengkapi pakaian adat Batak Toba. Tongkat sakti tunggal Pandalungan ini memiliki tinggi sekitar 150 sampai 200 cm. Tongkat tunggal Pandalungan ini memiliki makna yaitu tunggal yang artinya satu dan Pandalungan yang artinya selalu mengalahkan. Tongkat sakti tunggal Pandalungan ini pada zaman dahulunya hanya dimiliki oleh datu-datu yang dipercayai sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur yang dapat memanggil hujan, menyembuhkan orang, dan mengusir wabah penyakit, mendatangkan berkah, serta menjaga rumah dan kampung dari serangan musuh. Kemudian, hasil tekstil lain dari Batak Toba dikenal dengan kain ulos. Kain ulos ini bukan hanya digunakan sebagai kain sehari-hari, tapi juga memiliki fungsi tergantung adat istiadat lainnya. Salah satu jenis kain ulos yang pertama adalah ulos ragi hotang. Ulos ragi hotang ini digunakan pada acara adat seperti pernikahan, karena ulos ragi hotang adalah simbol dari kasih sayang dan restu orang tua. Selanjutnya ada juga ulos saput. Ulos saput ini hanya dipakai pada acara duka seperti orang yang sudah meninggal. Selanjutnya adalah ulos bintang maratur. Ulos bintang maratur merupakan ulos yang memiliki simbol kebahagiaan. Dan ulos bintang maratur biasanya dipakai pada acara seperti 7 bulan kehamilan dan saat seseorang memasuki rumah baru. Selanjutnya ada ulos sadum. Ulos sadum ini adalah ulos yang bisa dipakai pada kegiatan sehari-hari. Jadi tidak hanya pada upacara adat tertentu. Kemudian yang terakhir adalah jenis ulos menggiring. Ulos ini adalah simbol dari harapan, di mana biasanya ulos ini dipakai untuk mengharapkan anak-anak selanjutnya lahir dengan sukses dan sehat. Batak Toba adalah salah satu etnik di Sumatera Utara yang memiliki banyak kebudayaan dan nilai yang masih tersembunyi. Tentu masih banyak hal yang mungkin kami belum eksplor dan pelajari lebih lanjut, dikarenakan mengingat banyaknya keterbatasan waktu dan tempat. Oleh karena itu, kami sekelompok mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman yang membangun untuk kami dan menambahkan penjelasan mengenai etnik Batak Toba yang ada di Sumatera Utara, lebih tepatnya Medan. Jadi bagi teman-teman yang ingin menambahkan pembahasan atau mengkritik dan memberikan saran, boleh melalui kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.